Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di proses welding yang berikutnya adalah SMAW. Nah, proses SMAW ini atau disingkat dengan Shielded Metal Arc Welding, ya, atau biasanya orang menyebut dengan las listrik, ya, lasnya listrik. Nah, arc welding proses SMAW, pengelasan listrik arc welding. Nah, di sini di SMAW ini ya shielded method arc welding ini proses ini banyak digunakan di berbagai proses di industri karena ini adalah proses pengelasan yang paling umum sering dipakai. Nah, panas busurnya dihasilkan untuk mencairkan logam, ya, dan elektrodanya. Jadi ada panas dari listrik yang kemudian nanti menimbulkan arc. Arc itu dipakai untuk melelehkan logam dasarnya atau base metal dan juga elektrodanya. Nah, pengelasan ini ya akan dimulai jika busur listrik muncul sebagai akibat dari goresan antara ujung elektroda dan benda kerja. Jadi terjadinya arc atau busur itu diawali ketika bagian elektroda yang sudah di-on-kan, dihubungkan dengan sumber listrik, kemudian dilakukan namanya strike out, menggoreskan itu. Ketika digoreskan ke benda kerja, maka ada suhu yang sangat tinggi di situ. Ya, strike out itu short circuit, terjadi hubung singkat. Pada saat hubung singkat di tempat itu terjadi temperatur yang sangat tinggi. Nah, ketika terjadi yang sangat tinggi, kemudian kalau tidak diangkat maka akan lengket elektroda dan benda kerja. Makanya harus diangkat. Diangkatnya nggak boleh jauh. Kalau jauh nanti akan mati lagi. Tetapi diangkat sedikit. Nah, sedikitnya berapa ini? Ada teoretikalnya adalah 2 kali elektroda jaraknya. Nah, ketika diangkat itu yang terjadi karena panas yang sangat tinggi, di situ terjadi ionisasi. Ketika terjadi ionisasi, lompatlah elektron. Ketika terjadi lompatan elektron, terjadilah arc. Arc nanti kalau harus dijaga jaraknya. Jarak antara ujung elektroda ke benda kerja yang sudah menghasilkan arc itu harus dijaga. Kalau tidak nanti akan mati. Kalau ditarik jauh akan mati. Kalau ditempelkan dekat akan lengket, mati juga. Ya, makanya itu penting untuk menjaga kestabilan jarak. Ya, nah tentunya karena ini las manual harus dilakukan latihan. Karena untuk menyalakan itu saja cukup susah kalau tidak latihan. Ya, makanya perlu latihan yang tinggi, yang sering, sesering mungkin. Nah, kemudian panas yang dihasilkan bisa mencapai 5.000 derajat Celcius. Nah, kalau sudah 5.000 ini bisa mencairkan logam dan elektrodanya. Nah, kemudian dari terbentuknya arc itu kemudian nanti dipakai untuk mencairkan logam dan elektroda. Setelah itu bagian itu akan mengalami pembekuan, membeku bersama logam las. Nah, transfer logam disebabkan oleh gaya gravitasi, ya, untuk bisa melakukan penyambungan. Nah, parameter yang digunakan di dalam pengelasan SMAW itu biasanya terdiri dari arus, kemudian tegangan, dan juga welding speed-nya. Nah, arus ini sangat tergantung kepada besarnya diameter yang dipakai. Biasanya di dalam box elektroda itu
sudah terdapat rekomendasi arus jika ukuran elektrodanya sudah ditentukan. Misalkan box 2,6, maka arus yang bisa dipakai adalah antara 45 sampai 90. Nanti kalau diameternya 3,2 bisa lebih tinggi lagi antara 60 sampai 120. Nah, rekomendasi itu yang akan dipakai untuk memberikan tingkat kebebasan pada welder mana di antara rentang arus itu yang bisa dipakai, yang bisa memberikan garansi kenyamanan bagi welder untuk melakukan pengelasan. Nah, semakin besar diameter maka semakin kuat arusnya. Nah, jumlah energi panas yang diubah dari busur merupakan fungsi dari arus pengelasan, kemudian dikalikan dengan voltage-nya dibagi dengan welding speed-nya. Nah, kurang lebih ilustrasi instalasi peralatan SMAW akan seperti ini kalau dilihat. Ya, ini ada mesin power control-nya baik AC maupun DC bisa. Ya, kemudian nanti ada rangkaian listrik. Nah, di sini ada kabel ke elektroda, kemudian ada benda kerja, ada kabel masanya. Nah, kemudian nanti akan timbul arch, ya, kemudian akan mencair dan membeku. Nah, welder yang dapat menyalakan busur awal dengan cara menggoreskan dengan benda kerja. Ketika sudah nyala, maka perlu diangkat secara perlahan-lahan agar nanti terjaga kestabilan busurnya. Nah, ketika busur sudah menyala, maka arus elektroda benda kerja apabila gap busur kecil, maka akan terjadi penurunan tegangan. Jadi kalau jaraknya pendek, ya nanti akan terjadi penurunan tegangan dan arusnya akan meningkat. Nah, semakin dekat arus meningkat. Nah, kemudian arusnya akan keluar dari kutub positif ke negatif. Sebaiknya elektron akan mengalir dari kutub negatif ke positif. Prosesnya seperti gambar 52. Gambar 52. Nih. Skema detail proses yang terjadi di ujung elektroda. Nah, di dalam pengelasan ADC, maka di SMAW ini ada dua jenis polaritas. Ya. Ketika menggunakan arus DC, ada polaritas negatif, ada juga polaritas positif. Misalkan DCEP, direct current elektroda positif, atau orang kadang menyebut dengan reverse polarity. Kalau direct current elektroda negatif atau DCSP, maka disebut dengan direct current straight polarity. Elektrodanya kena bagian negatif. Nah, kemudian ini ilustrasi yang bisa didapatkan. Kawat elektroda yang ada pada proses pengelasan SMAW biasanya dilapisi oleh flak. Nah, ini flak cover. Nah, ini cover SMAW-nya. Bagian ini adalah flaknya. Bagian tengah adalah kawat metal core di situ. Nah, ketika terbakar atau menghasilkan busur, nanti si flak ini akan terbakar dan menghasilkan asap gaseosil. Jadi asap ini tidak sekedar asap, tapi asap ini akan melindungi apa? Melindungi logam las ini dari kontaminasi udara dari luar. Selain itu, flak ini nanti ketika membeku, dia akan menutupi permukaan logam las yang masih panas supaya mengcover juga serangan dari oksigen. Nah, pertanyaannya adalah kenapa slag itu atau hasil pembakaran dari flak yang membeku itu selalu menutupi permukaan logam las? Karena
desain dari flak itu memiliki densitas yang lebih rendah dibanding baja. Sehingga karena lebih rendah, maka dia akan naik ke atas permukaan dan membeku di atas. Kecuali ada slag yang memang terjebak di tengah-tengah layer dari pengelasan yang nggak bisa keluar atau tidak dibersihkan dengan baik sehingga akan nyelip di sana, nanti akan jadi cacat. Nah, ini kurang lebih ilustrasi. Nah, nanti ini logam yang warna merah yang mencair, membeku, nanti akan jadi logam las. Ya, wet metal itu ditutupi oleh slag. Ya. Nah, kemudian pada gambar 52 juga terdapat selaput elektroda. Ini sudah saya jelaskan. Nah, beberapa peralatan SMAW antara lain ya power source, sumber dayanya bisa terbuat dari DC, power source AC juga bisa. Kemudian ada elektroda penjepitnya, kemudian clamp, ya workspace connection-nya, welding cable-nya, kemudian protective equipment, alat pelindung diri bagi weldernya, serta penunjang lainnya, misalkan hammer, chisel, wire brush, sikat, gerinda belum ada di sini, harus ada gerinda juga. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan pengelasan, ya, karena SMAW itu menggunakan elektroda, maka elektrodanya itu punya aturan, ada klasifikasi yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan pengelasan SMAW ini. Juga elektroda ini berfungsi untuk menghasilkan busur. Selain itu nanti dia juga sebagai logam pengisi. Logam pengisi artinya dia memberikan unsur-unsur tambahan pada logam las agar memiliki kekuatan. Ya. Nah, kemudian selain itu elektroda terbungkus flak. Nah, flaknya itu juga berfungsi sebagai penstabil busur, kemudian juga sebagai penghasil smoke atau asap yang dapat melindungi logam las dari kontaminasi udara. Selain itu juga beberapa unsurnya ya dapat menjadi bahan paduan tambahan alloying metal ke mana? Ke wet metalnya, juga sebagai penstabil busur seperti sodium dan potasium. Nah, sehingga karakteristik elektroda sangat bervariasi tergantung pada jenis flak. Nah, flak elektroda berfungsi sebagai berikut. Ini fungsi flak: menghasilkan gas sebagai deoksidator, ya untuk mengikat pengotor, menghasilkan terak atau slag yang menutupi logam las sebagai unsur tambahan, sebagai elemen tambahan untuk memperkuat sifat mekaniknya. Nah, kemudian juga elektroda SMAW ya untuk ngelas baja karbon, baja rendah, baja paduan tahan karat, besi cor, dan lain-lain. Nah, macam-macamnya elektroda itu ya, kalau bisa diklasifikasikan. Nah, umumnya elektroda pelapis diproduksi dengan panjang. Ini panjangnya. Ya, 230 sampai 460 mm. Nah, gambarnya seperti ini. Ada yang panjang, ada yang pendek. Kemudian AWS mengklasifikasi ya untuk kodifikasi elektroda SMAW ya A51 sebagai berikut. Misalkan di sini kodifikasinya nah EXXJJ ya EXXJJ. Sebagai contoh E6010. Apa artinya? E itu menyatakan kodifikasi elektroda, 60 itu kekuatan tarik minimumnya dikalikan 1000 dalam PSI. Kemudian 1 digit ketiga itu menyatakan posisi pengelasan. Jadi 2 digit pertama menyatakan kekuatan dikalikan 1000 dalam PSI. Digit ketiga menyatakan posisi pengelasan.
digit terakhir yaitu merupakan kodifikasi flag elektrodanya. Misalkan di sini digit ketiga 1, 2, 3, 4. 1 untuk all position, ya flat, horizontal, vertical, overhead. 2 untuk pengelasan horizontal and flat. 3 untuk flat. Kemudian 4 untuk pengelasan flat, overhead, horizontal, vertical, down. Ya, untuk 4. Kalau 1, karena all position bisa vertical up, vertical down. Nah, kemudian arti dari digit yang keempat terakhir. Jika kodenya 0, maka itu adalah natrium, high cellulose. Jika 1, kalium, high cellulose, natrium, high titania, kalium, high titania. Kode 2 dan 3. 4, iron powder titania. 5, natrium low hidrogen. 6, kalium low hidrogen. 7, iron powder. 8, iron powder low hidrogen. Jadi yang low hidrogen mulai 5, 6, 8. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan proses SMAW ini? Nah, SMAW ini punya beberapa kelebihan. Ya, di antaranya alatnya relatif sederhana, murah dan portable. Bahkan sekarang ada jenis pengelasan yang harganya cuma 500.000. Ya, ada merek Lakoni, merek yang lain-lain itu yang kecil-kecil yang bisa ditenteng kemana-mana itu sangat murah dan bisa dipakai untuk mencari uang. Nah, elektroda multifungsi menghasilkan perlindungan sebagai logam pengisi. Kemudian tidak begitu sensitif terhadap hembusan angin. Ukuran elektrodanya bisa bervariasi mulai yang kecil sampai yang besar. Nah, bisa menjangkau area yang sulit, elektroda dapat ditekuk asal flagnya tidak mengelupas. Kalau mengelupas nanti daya lindung terhadap logam yang cair akan berkurang. Cocok untuk logam dan logam paduan yang banyak dan umum digunakan. Fleksibel, dapat diaplikasikan bermacam konfigurasi sambungan serta posisi las. Sekarang tergantung kepada weldernya. Nah, kemudian sedangkan keterbatasannya adalah tidak cocok untuk logam dengan temperatur cair rendah seperti timah hitam dan paduannya. Tidak cocok untuk logam reaktif, titanium, tantalum, niobium. Ya, karena perlindungan yang dihasilkan tidak cukup untuk mencegah kontaminasi logam las. Deposition rate rendah, ya karena penggunaan arus maksimum terbatas. Flag bisa mengelupas serta ukuran elektrod terbatas, ya panjangnya. Sehingga juga dalam proses pengelasannya perlu dilakukan proses pembersihan teraknya. Kalau tidak nanti akan menimbulkan cacat. Nah, berikutnya adalah efisiensi deposisi rendah karena adanya stop loss bagian ujung elektroda yang tidak terkonsumsi. Jadi tidak akan habis karena ujung dari elektroda tidak bisa dilakukan pengelasan. Karena juga kalau jaraknya pendek akan menghasilkan panas yang tinggi pada holdernya. Nah, ini beberapa point of view rangkumannya. SMAW merupakan pengelasan yang paling banyak digunakan. Ya, menggunakan elektroda terbungkus flag yang berupa bentuk potongan sehingga setelah selesai terdapat slag. Ya, kemudian klasifikasinya berdasarkan AWS ada 4 digit, 4 atau 5 digit yang bisa dijadikan pedoman. Baik, itu untuk SMAW. Terima kasih.